بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada perang Uhud dari kitab Tahdzib Sirah Ibn Hisham. Dan kemarin kita kisahkan dan kita bacakan kisah Wahsy yang membunuh Hamzah Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wahsy ghafarallahu lahu, yang di zaman jahiliyahnya dikasih tugas untuk membunuh Hamzah dan diberi imbalan dimerdekakan. Maka dia berhasil membunuhnya karena dia tidak punya tujuan lain kecuali melihat Hamzah sampai kemudian membunuhnya. Tapi kemudian dia masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Kata syahad bi syahadatil haq, bersyahadat dengan syahadat yang hak. Sampai kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, Wahsy, apakah engkau Wahsy? Qultu na'am, kata dia. Aku katakan, iya, aku Wahsy. Maka Rasulullah pun menyatakan kepadanya, Waihak, ghayyib anni wajhak, fala uriyannak, atau fala arayannak. Celaka engkau. Waihak, kata para ulama, adalah kalimat, tetapi la yuradu bihil ma'na. Kalimat doa jelek atau kalimat yang merupakan dam, cercaan, tetapi la yuradu bihi ma'nahu, tidak dimaukan dengannya makna yang terkandung dalamnya. Ini sudah menjadi istilah saja. Sudah menjadi istilah. Bukan mendoakan semoga celaka, tidak. Waihak, ghaib anni, hilangkan mukamu dariku, jangan sampai terlihat. Karena Rasulullah SAW khawatir ketika melihat Wahsy, ingat pamannya yang dicintainya, Hamzah, yang merupakan singa Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kisah selanjutnya adalah kisah Mus'ab ibn Umair. Allah rahimahullah, berkata Ibn Hisham, wa qatala Mus'ab ibn Umair duna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta qutila. Mus'ab ibn Umair berperang duna Rasulullah. Kalimat duna Rasulullah artinya menjaga dan melindungi Rasulullah SAW. Ya, ini menjadi tameng hidup
untuk Rasulullah SAW. Wa kana alladhi qatalahu Ibnu Qam'ah al-Laitsi. Yang membunuhnya adalah Ibnu Qam'ah al-Laitsi. Dan waktu itu Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat yang dipegangi bendera. Yang diperintahkan untuk memegang bendera. Dan biasa yang namanya berperang ketika itu musuhnya akan berupaya untuk menjatuhkan bendera tersebut. Dan membunuh pembawanya. Dan mereka menganggap kalau benderanya sudah jatuh berarti sudah kalah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa huwa yadhunnu annahu Rasulullah SAW. Ibnu Qam'ah yang membunuh Mus'ab mengira bahwa Mus'ab itulah Rasulullah SAW. Karena biasanya yang membawa bendera adalah pemimpinnya. Maka dikira yang membawa bendera itulah Rasulullah SAW. Maka berhasil dibunuh. Kemudian raja'a ila Quraisy. Sebagaimana yang sudah disinggung rinciannya pada pekan yang lalu. Dipotong tangannya. Maka dia pegang benderanya dengan tangan kirinya. Dipotong tangan kirinya. Dia pegang bendera itu dengan 2 potongan tangan yang tersisa. Demikian Mus'ab ibn Umair sampai kemudian terbunuh. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau adalah duta pertama. Radhiyallahu ta'ala anhu yang diutus ke Madinah. Ini sebelum Rasulullah SAW hijrah. Sudah diutus duta, utusan. Yaitu Mus'ab ibn Umair ke Madinah. Untuk mengajari mereka para sahabat yang sudah masuk Islam di Madinah. Yang sudah di Bai'atul Aqabah. Maka diajari agama oleh Mus'ab ibn Umair. Padahal Mus'ab ibn Umair adalah anak orang yang kaya di Mekah. Tetapi orang tuanya kafir, ibunya juga musyrikah. Sehingga dia lari dari rumahnya dan kemudian diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah. Qala, dikatakan di sini oleh Ibnu Hisham bahwa yang membunuhnya adalah Ibnu Qam'ah al-Laitsi. Yang mengira bahwa yang dibunuhnya adalah Rasulullah SAW. Faraja'a ila Quraisy, maka Ibnu Qam'ah kembali ke Quraisy sambil berkata, qataltu Muhammadan. Sungguh aku telah membunuh Muhammad, kata mereka. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal Rasulullah SAW tidak tersentuh sama sekali. Falamma qutila Mus'ab, a'ta Rasulullah SAW al-liwa'a Ali ibn Abi Thalib. Ketika Mus'ab terbunuh, maka bendera diserahkan kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan Ali ibn Abi Thalib menjuluki dirinya dengan Abul Qusam. Abul Qusam. Wa qatala Ali ibn Abi Thalib wa rijal minal muslimin. Dan Ali bin Abi Thalib memerangi musuh-musuhnya dan juga bersama para rijal dari kalangan muslimin. Walamma ishtadda al-qital yawma Uhud. Ketika perang semakin dahsyat dalam perang Uhud, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta rayatil ansar. Rasulullah sallallahu duduk di bawah benderanya Ansar, yakni beliau di tengah-tengah orang-orang Ansar. Wa arsala Rasulullah SAW ila Ali ibn Abi Thalib. Dan Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk menghubungi Ali ibn Abi Thalib. Perintahnya adalah an qaddim rayah. Perintahnya majukan bendera sampai yang paling terdepan. Maka Ali ibn Abi Thalib maju ke depan. Taqaddama Aliyun. Beliau kembali ke depan dengan membawa bendera sampai tempat yang paling terdepan. Sambil menyatakan, Ana Abul Qusam. Ana Abul Qusam. Apa maknanya Abul Qusam? Ini khonibina azakumullah hanya pada saat itu semua. Hanya pada saat itu saja. Karena Ali bin Abi Thalib, apa julukannya? Kunyahnya? Abu Turab. Abu Turab. Adapun Abul Qusam saat itu saja. yakni menyambut tantangan dari seorang kafir musyrik ketika itu yang menantang untuk perang tanding. Yang bernama Sa'ad atau Abu Sa'ad. Fanadahu Abu Sa'ad ibn Abi Talhah. Maka dipanggil oleh Abu Sa'ad ibn Abi Talhah. Wa huwa sahibu liwa'il musyrikin. Dan Sa'ad atau Abu Sa'ad ibn Abi Talhah ini adalah pemegang bendera kaum musyrikin. Yang memegang bendera kaum muslimin adalah Ali bin Abi Thalib ketika itu. Yang memegang bendera musyrikin adalah Abu Sa'ad ibn Abi
At-Talha, Ibn Abi Talha. An halaka ya Abul Qusam al-baraz min hajah. Kenapa beliau menjulukinya Abul Qusam? Menyambut tantangan Abu Sa'adin Ibn Talha. Abu Sa'ad itu berkata, Inni qasimun man yubarizuni. Aku akan mematahkan punggung orang yang bertanding denganku. Siapa yang bertanding denganku akan patah punggungnya. Demikian kata Abu Sa'ad. Sesumbar, sombong. Maka Ali bin Abi Thalib yang maju dan menyambut tantangan tadi. Ana Abul Qusam. Aku yang siap untuk menjadi qasim dhahrik, yang akan mematahkan punggungmu. Bukan kau yang akan mematahkan punggung. Abul Qusam ini orang yang siap untuk bertanding dengan orang yang menantang dengan ana qasimun dhahra man yubarizuni. Aku akan mematahkan punggung orang yang menantang aku atau yang berperang tanding denganku. Maka ketika Ali menyatakan ana Abul Qusam, saat itu Abu Sa'ad langsung paham dan berkata, halaka ya Abul Qusam fil baraz bin hajah. Apakah engkau, wahai Abul Qusam, yang menjuluki namanya dengan Abul Qusam, apakah engkau ingin bertanding denganku? Qala na'am, kata Ali. Iya, aku siap. Fabaraza baina saffaini. Maka bertandinglah dua orang manusia ini, satu dari musyrikin, satu dari muslimin, satu Ali bin Abi Thalib, yang satu adalah Abu Sa'ad ibn Talha. Fabaraza baina saffain, bertanding di tengah-tengah dua saf. Ini saf musyrikin, ini saf muslimin, di tengah-tengahnya Ali dengan Abu Sa'ad. Faqala lahu ashabuhu faqtalafa darbatain. Maka saling memukul dua pukulan. Ini saling bertikai dua pukulan. Fadarabahu Aliun fasara'ahu. Sampai kemudian salah satu pukulan Ali dengan pedangnya menumbangkan dia, menjatuhkan Abu Sa'ad. Fadarabahu Aliun fasara'ahu. Akhirnya Abu Sa'ad terjatuh. Tetapi Ali tidak melanjutkan. Tsumman sarafa anhu. Kemudian Ali pergi, meninggalkan dia dalam keadaan terjatuh. Dan biasanya namanya perang tanding, dalam perang seperti itu tidak akan dibiarkan hidup. Begitu jatuh, maka dilanjutkan dengan sesuatu yang mematikan. Jatuh itu belum selesai. Kalau dalam peperangan, begitu disikat dia jatuh, tumbang, maka imma ditebas lehernya, wa imma ditusuk dadanya. Yang penting mati. Terbukti mati. Tetapi saat itu, ketika tumbang Abu Sa'ad ibn Talha, Ali bin Abi Thalib meninggalkannya. Walam yujhiz alaih, dan tidak mematikannya. Faqala lahu ashabuhu, maka sahabat-sahabatnya bertanya, afala ajhazta alaih? Kenapa engkau tidak tuntaskan? Sekalian sikat. Qala innahu istaqbalani bi'auratih. Kata Ali, dia dalam keadaan menampakkan auratnya kepadaku. Fa'atafatni anhu rahim. Maka aku pun mulai kasihan dengan dia. Dan aku yakin, orang yang seperti itu, Allah matikan dia. Aku yakin, orang yang seperti itu keadaannya, Allah sudah mematikannya. Paham ini maksud? Orang kalau hidup, nggak akan membiarkan auratnya terbuka. Orang kalau masih hidup, nggak akan membuka kemaluannya. Itu kalau dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak gila, tidak stres. Nah, atau tidak majnun, seperti junun yang akhir-akhir ini hampir-hampir tidak bisa dikenal jununnya. Agak aneh jununnya. Dia dalam keadaan junun, tetapi masih berjalan bersama orang-orang normal. Yaitu orang-orang yang seperti itu. Orang-orang ahli maksiat. Ikhwanuddin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ketika aku menjatuhkannya, aku melihat dia dalam keadaan auratnya ke arahku. Maka aku tinggalkan dia. Aku yakin dia mati. Dan ternyata memang benar. Demikian keadaannya. Tidak perlu pakai ijhaz, tidak perlu dipenggal lehernya, tidak perlu ditusuk dadanya. Wa qatala Asim ibn Thabit ibn Abil Aflah. Kemudian Asim ibn Thabit ibn Abil Aflah. Dia memerangi
juga ikut berperang. Faqatala Masafi' ibn Talhah wa akhahu al-Jallas ibn Talhah. Maka dia berhasil membunuh Masafi' dan Talhah dan saudaranya Al-Julas ibn Talhah. Kilahuma yush'iruhu sahman. Masing-masingnya diberikan kepadanya anak panah. Ini membunuh 2 orang dengan anak panahnya. Fayati ummuhu Sulafah fayadha' ra'sahu fi hijriha fataqulu ya bunayya man asabak fayaqulu sami'tu rajulan hina ramani wa huwa yaqul khudha wa ana ibnu abil aflah fanadharat in amkanaha Allah min ra'si 'asim an tashrab fihi al-khamr. Lihat siapa yang dibunuh oleh Ibn Abil Aflah radhiyallahu taala anhu. Qatala Masafi' ibni Talhah dan saudaranya Julas ibni Talhah. Kedua-duanya kakak beradik dari satu bapak satu ibu. Dibunuh oleh orang yang sama, yaitu Asim ibni Thabit ibni Abil Aflah dengan anak panahnya. Dan kebiasaan dia kalau memanah selalu menyebut nama dirinya. Ini berbeda dengan kebiasaan bangsa-bangsa lain yang kalau bisa nggak ketahuan, sehingga nggak pakai dibalas dendamin nantinya kapan-kapan, kan begitu? Nggak tahu yang bunuh saya, khawatir takut nanti ada buntutnya panjang di belakang, keluarganya, turunannya atau bapaknya atau saudaranya akan balas dendam suatu saat. Tetapi mereka orang-orang Arab tidak demikian. Justru mereka orang yang pemberani, sehingga setiap memanah dia menyebutkan dan mengenalkan dirinya. Khudha wa ana ibnu Abi Aflah. Ambil ini, aku adalah ibnu Abi Aflah. Setiap memanah menyatakan khudha wa ana ibnu Abi Aflah. Maka dalam keadaan keduanya terkapar, maka ibunya mendatanginya. Namanya Sulafah. Masih ingat kisah perang ini? Bahwa musyrikin membawa serta wanita-wanitanya. Untuk apa fungsinya? Untuk memberi semangat musyrikin supaya jangan mundur, agar malu kalau mundur di belakang ada para perempuan-perempuan, dan mereka bahkan mengancam, kalau kalian mundur aku cerai, aku akan minta cerai. Kalau kalian maju aku akan peluk kalian. Ini kalimat-kalimat untuk memberi semangat, dan berarti perempuan-perempuan itu ada di sana. Di antaranya Sulafah ini. Fayati ummuhu Sulafah fayadha' ra'sahu fi hijriha. Maka didatangkan orang ini, dibawa ke Sulafah, fataqul, maka Sulafah berkata, ya bunai, man asabak, wahai anakku, siapa yang membunuhmu? Wahai anakku, siapa yang membunuhmu? Fayaqul, di kalimat-kalimat terakhirnya dia berkata, sami'tu rajulan hina ramani wa huwa yaqul khudha wa ana ibnu Abil Aflah. Aku mendengar ketika dia memanah, dia mengucapkan aku adalah anak Ibnu Abi Aflah. Fanadharat, maka wanita tadi bersumpah, kalau aku bisa mendapatkan orang itu dan berhasil membunuh dia, berhasil membawa kepalanya Asim ibn Abi Aflah, aku akan minum khamr dari batok kepalanya. Demikian sumpahnya Sulafah. Ingin minum khamr dari batok kepalanya pembunuh 2 anaknya. Waltaqa Hamzalah ibn Abi Amir al-Ghasil wa Abu Sufyan. Sedangkan Hamzalah ibn Abi Amir dijuluki al-Ghasil. Apa itu al-Ghasil? Al-Ghasil adalah orang yang dimandikan oleh para malaikat. Orang yang dimandikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala dijuluki al-Ghasil. Ikhwan fillah a'azakumullah, kenapa dijuluki al-Ghasil? Karena dia adalah seorang yang sungguh sangat taat kepada Allah dan Rasulnya. Begitu ada perintah jihad dan dia pengantin baru, dalam keadaan dia belum mandi junub, dia datang kepada Rasulullah SAW. Ketika ada panggilan jihad, langsung berangkat dan kemudian terbunuh. Tidak ada yang tahu kecuali Rasulullah SAW yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Hamzalah, sesungguhnya Hamzalah
dimandikan oleh para malaikat. Aku melihat Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Maka dijuluki dengan Al-Ghasil. Hanzalah ibn Abi Amir Al-Ghasil bertemu dengan Abu Sufyan. Falamma sta'lahu Hanzalah ibn Amir ra'ahu Shaddad ibn al-Aswad wa huwa ibn Shu'ub qad 'ala Abu Sufyan. Fadarabahu Shaddad faqatalahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sahibakum yani Hanzalah la tughassiluhu al-malaikah. Ketika itu dia bertemu dengan Abu Sufyan. Ketika sedang berperang melawan Abu Sufyan, saling menikam, saling menebas dengan pedangnya. Tiba-tiba qad ala Abu Sufyan dan sudah berhasil. Ala Abu Sufyan artinya dia sudah lebih unggul dari Abu Sufyan. Sudah terpojok Abu Sufyan. Tiba-tiba darabahu Shaddad faqatalahu. Tiba-tiba datang Shaddad ibn al-Aus yaitu ibn Shu'ub langsung memukul dia, memukul Hanzalah ibn Amir radhiyallahu taala anhu. Yaitu yang bernama Shaddad faqatalahu, maka terbunuhlah Hanzalah. Berarti dia perhatiannya masih ke Abu Sufyan, tiba-tiba orang lain yang menebas dia dari kalangan musyrikin yaitu Shaddad. Namanya Shaddad ibn al-Aswad wa huwa ibn Shu'ub. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna sahibakum ya'ni Hanzalah tughassiluhu al-malaikah." Sesungguhnya sahabat kalian ini yakni Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Fasa'alu ahlahu. Maka mereka pun bertanya kepada keluarganya, kepada istrinya, "Ma sya'nuhu?" Ada apa? Kok Rasulullah SAW memberitakan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat? Fasu'ilat sahibatuhu anhu faqalat kharaja wa huwa junubun. Maka ditanyakan oleh beberapa wanita kepadanya, maka dijawab oleh istrinya, iya, dia keluar dengan panggilan Rasulullah SAW dalam keadaan masih junub. Hina sami'al hatifah, ketika mendengar panggilan-panggilan. Maka dimandikan oleh para malaikat radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Hanzalah ibn Amir Al-Ghasil atau Ibn Abi Amir Al-Ghasil. Thumma anzalallahu nasrahu 'ala al-muslimin wa sidqahum wa wa'dahu wa sadaqahum wa'dahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemenangannya 'ala al-muslimin. Wa sadaqahum wa'dahu, dan Allah membenarkan janjinya, membuktikan janjinya. Sadaqa wa'dah. Fahassawhum bis-suyub, maka mereka pun digiring dengan pedang-pedang kaum muslimin. Kalimat hasawhum maknanya membunuh mereka. Wasta'saluhum, dan terkumpul di satu tempat dengan pedang-pedang mereka. Ini dibunuh, tebas, tusuk. Al-muhim, dengan pedang itu mereka terpukul mundur sampai terkumpul dalam satu tempat. Ini makna hasawhum bis-sayf. Hatta kashafuhum 'anil askar. Wa kanatil hazima la syakka fiha. Maka mereka pun terkepung. Kashafuhum, terkepung 'anil askar. Wa kanatil hazima la syakka fiha. Maka kekalahan mereka sudah tidak ragu lagi. Sudah tidak ragu lagi. Qala Zubair, berkata Zubair radhiyallahu taala anhu, "Wallahi laqad ra'aituni anzur ila khadami Hindin binti Utbah wa sawahibaha mushammiratin hawarib." Kata Zubair, demi Allah, sungguh aku melihat diriku waktu itu. Melihat, yang lihat diriku artinya menceritakan tentang dirinya waktu itu. Aku melihat khadami Hindin binti Utbah wa sawahibaha, pembantu-pembantunya Hindun, ini Hindun dan pembantu-pembantunya dan teman-temannya dan para wanita musyammiratin hawarin. Mereka dalam keadaan menyingsingkan pakaiannya, berlari-larian mereka semuanya, ketakutan. Karena melihat kalah. Kelihat musyrikin terkalahkan dan terpojok, maka mereka berlarian dengan menyingsing baju-baju mereka. Maduna akhdihinna qalil wala kathir, dengan apa yang mereka ambil dan mereka tinggal sedikit ataupun banyak. Yani kata lainnya,
Mereka berlarian dengan membawa apa yang mereka bisa. Membawa apa yang mereka bisa. Yang membawa ember, yang membawa panci, yang membawa apa lagi. Pokoknya apa yang dibawa, dibawa. Yang tidak bisa terbawa, tinggal. Idmalatir rumah ilal askar. Ini keadaan sudah 50% ke atas kemenangannya. Dan musyrikin sudah la syakka fiha al-hazimah. Kalah. Dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Hisham. Idmalatir rumah ilal askar. Ketika itu para pemanah-pemanah turun dari atas bukit tadi. Karena melihat kaum muslimin sudah menang. Hina kashafna al-qawma anhu wa khallaw dhuhurana lil khayli. Kata Zubair, sungguh ketika kami sudah mengepung kaum musyrikin, para pemanah-pemanah tadi turun. Wa khallaw dhuhurana, dan mereka membiarkan punggung-punggung kami. Kemarin ketika diletakkan para pemanah di atas, pesannya adalah kalian jaga punggung-punggung kami. Apa maknanya? Maknanya kalian wahai para pemanah menjaga dari belakang. Kalau mereka berputar balik, maka kalian jaga kami dari belakang-belakang kami. Ternyata para pemanah itu turun karena mengira sudah menang. Wa khallu dhuhurana lil khayli, maka mereka membiarkan punggung-punggung kami untuk diserang oleh pasukan berkuda. Pasukan berkuda musyrikin begitu melihat bukit Uhud kosong, para pemanahnya turun semuanya kecuali hanya beberapa orang saja bisa dihitung dengan jari yang tersisa, maka pasukan berkuda tadi memacu kudanya berputar dari bukit tadi. Berputar dari bukit Uhud tadi yang kalau saja masih ada pemanah, niscaya mereka akan dihujani dengan panah, selesai. Tetapi karena pemanah-pemanah tadi sudah turun, maka mereka dengan leluasa berputar dari gunung tersebut dan kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang. Fata'tina min khalfina, maka mereka mendatangi kami dari belakang kami. Wasarrakha sarihun, dan salah seorang menyeru dengan suara yang keras, ala inna Muhammadan qad qutil, ala inna Muhammadan qad qutil, ketahuilah sungguh Muhammad telah terbunuh. Fankafa'na, maka kami pun bertambah lemah semangat. Dari belakang diserang oleh pasukan berkuda. Begitu balik untuk menghadapi pasukan berkuda, musyrikin yang tadi sudah dihalau kembali lagi. Maka diserang dari dua arah yang berlawanan. Apa yang terjadi? Kekacauan. Maka mereka kaum muslimin diserang dari depan dan dari belakang. Fankafa alaina alqaumu ba'da an asabna ashabal liwa hatta ma yadnu minhu ahadun minal qaum. Dan kami patah semangat, dan kaum kami pun patah semangat. Sampai-sampai, atau lebih-lebih lagi, ba'da'an asabna ashabal liwa. Apalagi setelah para pemegang bendera pun sudah terbunuh. Dan benderanya terjatuh dalam keadaan sudah tidak bisa diambil lagi. Dikuasai musuh. Bayangkan, ini tambah semangatnya, jatuh lagi. Karena biasanya mereka melihat benderanya. Kalau bendera sudah jatuh dan tidak bisa diambil, berarti sudah lemah. Sudah tidak mampu lagi mengangkat bendera yang bertuliskan La ilaha illallah. Ada yang putih dan ada yang hitam benderanya. Berarti karena diserang dari depan dan belakang. Yang kedua, karena berita terbunuhnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, karena pemegang-pemegang bendera sudah terbunuh dalam keadaan dia terjatuh benderanya. Hatta mayadnu minhu ahadun minal qaum, hingga tidak ada yang bisa mendekati bendera itu satupun dari kaum. Walam yazal sari'an hatta akhadathu Amrah binti Alqamah, dan terus dalam keadaan terkapar, enggak ada yang mengambil bendera tersebut hingga ada seorang sahabat yang disebutkan namanya Amrah binti Alqamah Al-Harithiyah. Farafa'athu li Quraisy. Hingga diambil oleh perempuan dari Quraisy malah. Walam yazal sari'an hatta akhadathu Amrah binti Alqamah Al-Harithiyah farafa'athu li Quraisy. Falathu bihi, akhirnya mereka justru melecehkan bendera tersebut. Diambil oleh seorang wanita dari orang-orang Quraisy. Ini yang membuat atau faktor-faktor kenapa kaum muslimin waktu itu sampai kemudian down mentalnya, jatuh mentalnya. Karena
keadaan benderanya, keadaan pasukan yang diserang dari depan dari belakang, dan berita Rasulullah SAW terbunuh. Dan ini yang paling besar. Dikira Rasulullah SAW benar-benar terbunuh. Karena memang beliau terjatuh dalam satu tempat yang rendah, seperti belumbang begitu. Dan kemudian semua panah dan tombak mengarah kepada Rasulullah SAW. Semua orang mengira benar-benar Rasulullah SAW terbunuh. Dan patah gigi Rasulullah SAW berdarah di pipinya. Sehingga Rasulullah SAW mengucapkan ucapan-ucapan yang terkenal. Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana akan baik satu kaum yang melukai nabi mereka sendiri. Ini ketika Rasulullah SAW waktu itu. Sehingga kalimat qutila Muhammad bukan hanya dipercaya begitu saja oleh kaum muslimin. Tetapi karena kenyataan Rasulullah SAW terjatuh dan berdarah. Wan kashafal muslimuna fa'asaba fihimul adu. Wa kana yawma bala'in wa tamhis. Maka kaum muslimin berkumpul kembali, konsolidasi. Fa'asaba fihimul adu. Wa kana yawma bala'in wa tamhis. Dan hari ini adalah hari bencana dan hari pemilihan. Tamhis adalah pemilihan. Disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang munafik, yang setengah-setengah imannya sudah berlarian. Sudah berlarian. Ini makna tamhiz. Liyumahhisallah ma fi qulubikum. Untuk Allah tamhiz apa-apa yang ada di hati kalian. Untuk disaring. Siapa-siapa di antara kalian yang mukminin dengan benar-benar beriman. Dan siapa yang ragu-ragu. Disaring siapa yang yuridullah dan siapa yang yuridud dunya. Akramallahu fihi man akrama minal muslimina bisyahadah. Dan hari itu juga hari di mana Allah memuliakan orang-orang yang Allah muliakan dari para sahabat dengan syahid. Kalah bagi kaum muslimin, terbunuh bagi kaum muslimin adalah suatu kebaikan buat mereka. Ini mereka mendapatkan syahadah. Walaqad kuntum tamannawnal maut faqad ra'aitumuh, kata Allah. Dulu kalian berharap mati. Sekarang faqad ra'aitumuhu, kalian sudah melihatnya. Yani kaum muslimin, para sahabat berharap untuk mati syahid. Maka sekarang kata Allah, kalian menyaksikan dan kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kenapa bersedih? Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan gelisah. Sesungguhnya kalian tetap lebih mulia kalau kalian mukminin. Kalau beriman, tetap lebih mulia. Adapun terbunuh syahid, itu adalah ihdal husnayain. Salah satu dari dua kebaikan. Imma nasr wa imma syahadah. Imma kemenangan wa imma mati syahid. Dua-duanya husna. Ihdal husnayain adalah syahadah. Salah satu dari kebaikan adalah kematian dalam jihad yang disebut dengan syahid. Akramallahu fihi man akrama minal muslimina bisyahadah. Allah muliakan siapa yang Allah muliakan dari kaum muslimin dengan syahadah, dengan mati syahid. Hatta khulasa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faras bil hijarah hatta waqa'a li syiqqihi. Hingga karena kaum muslimin dalam keadaan seperti itu, Rasulullah SAW kemudian pertahanannya oleh para sahabat terbuka. Sehingga sebagian musyrikin berhasil menemui dan menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farudda bil hijarah. Maka Rasulullah pun dilempari dengan batu, dengan panah, dengan tombak. Semuanya mengarah pada Rasulullah SAW. Hatta waqa'a li syiqqihi. Hingga terkena sisi Rasulullah SAW di pipinya. Fausibat rubaiyatuhu. Maka gigi geraham Rasulullah SAW terkena. Wasyujja, dan terluka pipinya. Fi wajhihi. Wa kullimat syafatahu, dan terluka di bibirnya. Wa kana alladhi asabahu Utbah ibni Abi Waqqas. Dan yang melakukannya adalah Utbah ibni Abi Waqqas. Disebutkan pula dengan riwayat yang lebih rinci bahwa pakaian penutup kepala Rasulullah SAW adalah dari lempengan-lempengan besi. Maka ketika dilempar dengan batu sekeras-kerasnya,
maka mengenai pipi Rasulullah SAW, maka lempengan tadi ada yang masuk ke dalam pipi Rasulullah SAW. Dan patah gigi gerahamnya. Bukan seluruhnya dari akarnya, bukan. Tapi patah sebagian dari atasnya. Nah, ini bukan ompong, tetapi sempal begitu sedikit. Ya. Demikian disebutkan oleh para ulama, bukan ompong sama sekali. Tidak demikian keadaannya. Tetapi siapa yang menyatakan seperti itu adalah keliru. Yang benar adalah patah. Yakni rompal begitu. Faja'ala ad-dam yasilu ala wajhih. Maka akhirnya mengalirlah darah dari pipi Rasulullah SAW yang mulia. Wa ja'ala yamsah ad-dam. Maka Allah telah menghapus darah dari pipinya. Dan beliau berkata, kaifa yuflihu qaumun khadibu wajha nabiyihim wa huwa yad'uuhum ila rabbihim. Bagaimana akan falah, bagaimana akan baik keadaan satu kaum yang mereka melukai wajah nabi mereka, padahal nabi mereka sedang mengajak mereka kepada Rabb mereka. Fa anzalallahu azza wa jalla fi dzalik. Maka Allah turunkan ayatnya ketika itu, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kata Allah, laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Apakah Allah akan mengampuni mereka atau Allah akan mengadab mereka, dan mereka itu memang orang-orang yang zalim. Ya, ini masalah apakah mereka akan falah atau tidak akan falah, ini ketentuan takdirnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan kepada nabinya dengan kalimat laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Sesungguhnya engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Apakah Allah akan mengampuni mereka atau Allah akan mengadab mereka? Ya, ini belum tahu apa yang terjadi besok. Bisa jadi sebagian mereka akan masuk Islam. Yang perang dalam perang Uhud suatu saat akan masuk Islam. Ini khonibidin a'azakumullah, diberitahu Rasulnya alaihi salatu wassalam bahwasanya untuk urusan falah masih belum tentu. Rasul menyatakan bagaimana mereka akan falah? Satu kaum yang melukai nabi mereka ketika nabi tersebut mengajak mereka kepada Rabb mereka. Bagaimana mereka akan falah? Terkesan mereka tidak akan falah. Tetapi kemudian Allah sebutkan dengan kalimat laisa laka minal amri syai'. Ikhwan fillah, ini pelajaran penting yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW manusia yang paling mulia, Al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetapi tetap bukan Tuhan, bukan penentu takdir. Bukan yang menentukan falah atau tidak falah. Sehingga Allah sebut dengan kalimat laisa laka minal amri syai'. Dan ini ayat ini turun dalam beberapa sebab-sebab turun, bukan hanya satu. Di antaranya ini sebab turunnya. Dan ada kasus lainnya ketika Rasulullah SAW mendoakan tokoh-tokoh Quraisy dalam kunutnya. Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulan. Ya Allah, laknat si fulan dan si fulan dan si fulan. Ketika Rasulullah SAW melaknat dengan ta'yin si fulan selama berapa puluh hari, sampai Allah hentikan dengan kalimat laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Apakah Allah akan mengampuni mereka atau Allah akan mengadab mereka? Karena mereka memang orang-orang zalim. Ternyata nama-nama yang disebut dalam kunut tadi ternyata masuk Islam. Ternyata masuk Islam. Dan tentunya kalau masuk Islam mendapatkan falah. Nah, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah keyakinan ahli sunnah terhadap Rasulullah SAW. Bahwa beliau adalah manusia yang mulia, semulia-mulianya. Tetapi tetap tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki uluhiyah. Tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dan dari Abi Sa'id al-Khudri, anna Utbah ibn Abi Waqqas rama Rasulullah SAW yawma idin fakasar rubaiyatahu al-yumna as-sufla. Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri bahwa Utbah ibn Abi Waqqas melempar Rasulullah SAW hari itu, fakasar rubaiyatahu, sehingga mematahkan gigi geraham kanannya yang bawah. Wa jaraha syafatahu as-sufla, dan menyebabkan lukanya di bibir beliau, pecah bibirnya yang bawah. Wa anna Abdullah ibn Shihab az-Zuhri syajjahu fi jabhatihi, dan bahwasanya Abdullah
Ibn Shihab syajjahu fi jabhatihi, melukai di jidatnya. Wa anna Ibnu Qam'ah jaraha wajnatahu, dan bahwasanya Ibnu Qam'ah melukai wajnatahu. Wajnah di leher sini, di urat leher kanan dan kiri ada wajnatain. Qad khalat khalqatani min hilaq al-mighfar fi wajnatihi. Bahkan terkena besi dari besi-besi yang dipakai di kepalanya. Al-mighfar adalah yang melindungi kepala. Fi wajnatihi, di lehernya. Wa waqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hufratin. Dan Rasulullah SAW terjatuh di satu belumbang. Minal hufaril lati amala Abu Amir liyaqa fiha al-muslimun. Belumbang yang memang dibikin oleh Abu Amir agar kaum muslimin terjerumus di situ. Ternyata yang terjerumus adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hum la ya'lamun, dan mereka tidak paham, tidak mengetahui. Fa akhadha Ali ibn Abi Thalib bi yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ahu Talhah ibn Ubaidillah hatta istawa qa'iman. Maka ketika kaum musyrikin tidak tahu Rasulullah SAW di belumbang tersebut, diangkat oleh Ali bin Abi Thalib dengan tangannya dan diangkat oleh Talhah ibn Ubaidillah hingga Rasulullah SAW berdiri tegak kembali. Wa massa Malik ibn Sinan Abu Abi Sa'id al-Khudri ad-dam an wajhi Rasulullah. Dan Malik ibn Sinan, seorang sahabat yang merupakan bapaknya sahabat, yaitu bapaknya Abi Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id adalah Abu Sa'id ibn Sinan, Abu Sa'id ibn Malik ibn Sinan. Maka bapaknya Malik ibn Sinan menyedot darah Rasulullah SAW yang keluar di pipinya. Disedot oleh beliau. Thumma dardahu faqala Rasulullah SAW, man massa damahu lam tusibhu an-nar. Kata Nabi, siapa yang menyelan, yang menyedot darahku, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Malik ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina ghashiyahul qaum. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu ketika sudah dikepung oleh musuh, man rajulun yashtari lana nafsahu, siapa orang yang mau mengorbankan dirinya untuk kamu. Faqama Ziyad ibn Sakan. Bangkitlah Ziyad ibn Sakan. Fi nafarin khamsah minal ansar. Dengan beberapa orang, dengan 5 orang dari kalangan Ansar. Ziyad ibn Sakan bersama 5 orang dari kalangan Ansar datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami siap. Yani siapa yang mau jadi tim siap mati, siap mengorbankan dirinya untuk kami. Faqatalu duna Rasulullah SAW. Maka mereka berperang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqatalu duna Rasulullah sallallahu rajulan thumma rajulan yuqtaluna dunahu. Mereka semua tadi yang disebut oleh Rasulullah SAW, siapa yang mau mengorbankan dirinya untuk kami, mereka melindungi Rasulullah SAW dan terbunuh. Melindungi Rasulullah SAW terbunuh, satu persatu terbunuh. Semuanya dalam rangka melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta kada akhiruhum Ziyad, hingga yang terakhir tinggal Ziyad ibn Sakan. Atau Ammarah ibn Yazid ibn Sakan. Wallahu ta'ala alam, demikian dikatakan oleh rawi. Bisa jadi Ziyad ibn Sakan atau Ammarah ibn Yazid ibn Sakan. Faqatala hatta asbatathul jirahah. Terus dia berperang melindungi Rasulullah SAW menjadi tameng hidup sampai terluka hingga dia jatuh karena terlalu banyak lukanya. Thumma qafa'at fi'atun minal muslimin. Kemudian kembalilah sekelompok dari kaum muslimin. Tadi sedikit sekali bisa dihitung dengan jari yang melindungi Rasulullah SAW. Baru kemudian datang sekelompok kaum muslimin kembali, fa'ajhaduhum anhu, dan berhasil mengusir mereka musyrikin dari Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, adnuhu minni, dekatkan dia kepadaku. Fa'adnauhu minhu, maka didekatkan dia kepadanya. Fawassadahu qadamahu, famata wa khadduhu ala qadami Rasulullah SAW. Didekatkan Ziyad ibn Sakan, bawa ke sini, dekatkan, sampai kemudian diletakkan, ditidurkan di pangkuan Rasulullah SAW kepalanya,
Sampai kemudian dia meninggal di pangkuan Rasulullah SAW dalam keadaan pipinya di kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Watarrasa duna Rasulullah SAW Abu Dujanah binafsi. Dan termasuk yang menjadi tameng Rasulullah SAW, bahkan benar-benar tameng, karena menghalangi pedang, menghalangi tombak, menghalangi semua senjata yang mendekat kepada Rasulullah SAW, seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Dujanah. Masih ingat Abu Dujanah? Nah, sahib Sayfi Rasulullah SAW yang mendapatkan pedang dari Rasulullah SAW. Yaqa'an nabal fi dhahrihi wa huwa munhanin alaih. Nabal semuanya mengenai punggung dia. Dalam keadaan dia agak bungkuk begitu melindungi Rasulullah SAW. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panah mengenai punggungnya dibiarin. Yang penting Rasulullah SAW jangan kena. Hatta kathura fihi nabl. Hingga sudah banyak di belakang punggungnya panah-panah tersebut. Rama Sa'ad ibn Abi Waqqas duna Rasulullah SAW. Maka datanglah Sa'ad ibn Abi Waqqas dan mulai memanah musuh-musuh dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Sa'ad, falaqad ra'aituhu yunawiluni nabl. Sungguh aku melihat Rasulullah SAW mengambilkan anak-anak panah untukku. Ini Abu Sa'ad bin Waqqas yang memanah. Rasulullah yang memberikan panahnya kepada Sa'ad ibn Waqqas. Karena Rasulullah SAW dalam keadaan sudah terluka. Terluka di pipinya, terluka di lehernya. Nah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Falaqad ra'aituhu yunawiluni an-nabl wa huwa yaqul irmi fidaka abi wa ummi. Rasulullah SAW mengambilkan anak-anak panahnya sambil berkata, lemparlah, sungguh jadi daminanmu bapak dan ibuku. Fidaka abi wa ummi, akan menjadi jaminanmu bapakku dan ibuku. Hatta innahu la yunawiluni as-sahm ma lahu nasl. Sampai Rasulullah SAW mengambilkan kepadaku anak panah yang tidak ada nasalnya, tidak ada besi yang tajamnya. Fayaqul irmi bihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan anak-anak panah tadi, sampai ada anak panah yang tidak ada besinya, diberikan pula oleh Rasulullah SAW. Bukan tidak tahu, tapi Rasulullah SAW yakin Allah pasti akan menolongnya. Lempar dengan ini. Ketika kehabisan anak panah, farama bihi, maka dilemparkan pula oleh Sa'ad bin Waqqas dalam keadaan anak panah yang tidak memiliki nasl. Wa kana awwalu man arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-hazimah wa qalu an-nas qutila Rasulullah sallam Ka'ab ibn Malik. Dan orang pertama yang tahu bahwa Rasulullah SAW masih ada, masih hidup setelah kekalahan tadi, setelah ucapan-ucapan manusia, qutila Muhammad, qutila Rasulullah SAW, adalah Ka'ab ibn Malik. Sebagian besar mengira benar-benar terbunuh. Tetapi ketika ternyata ada Rasulullah SAW disembunyikan oleh mereka, maka yang pertama tahu adalah Ka'ab ibn Malik dan kemudian para sahabat yang menjadi tameng di sekitarnya. Qala araftu ainaihi tazharani min tahtil mighfar. Kata Ka'ab ibn Malik, aku mengetahui dari kedua matanya yang bersinar dari balik pakaian besinya. Mighfar, pakaian besi di kepala. Apa namanya? Helm? Bukan helm. Apa namanya? Al-Muhim. Pakaian besi yang menutupi kepalanya sehingga tidak terlihat. Dan itu strategi Rasulullah SAW ketika perang. Yang mana Rasulullah SAW tidak diketahui. Karena yang tertutup dengan pakaian-pakaian besi di mukanya banyak. Bukan hanya Rasulullah SAW. Sehingga ketika terbunuh Rasulullah SAW, mereka dalam keadaan belum sempat nanya apa benar apa enggak. Para sahabat tidak tahu. Tetapi Ka'ab ibn Malik pertama tahu. Aku melihat matanya bahwa itu Rasulullah SAW. Yang terjatuh tadi, yang terkena batu tadi, di belakang tangan Rasulullah. Maka setelah itu para sahabat melindunginya. Bahwa ini adalah Rasulullah SAW, dilindungi oleh mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin sarmati. Demikian kejadian dalam perang Uhud yang benar seperti dikatakan oleh Ibnu Hisham dan para ahli tarikh, yaumu mihnatin wa yaumu tamhis. Hari benar-benar ujian dan hari penyaringan. Pada perang Badar
Dalam keadaan munafikin gak ada yang ikut. Sehingga pasukan bersih dari jiwa-jiwa munafik. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Wa ma yudrika ya Umar la'allallahi tala ala ahli Badr wa qala fa'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Engkau tidak tahu wahai Umar, bahwa Allah melihat pengikut perang Badar dan Allah katakan berbuatlah semau kalian, Allah telah ampuni kalian. Dan ini keutamaan perang Badar seluruhnya. Keutamaan perang Badar, keutamaan mereka-mereka yang ikut dalam perang Badar seluruhnya. Tetapi dalam perang Uhud banyak munafikin. Karena kemarin ketika perang Badar menang, munafikin sedih. Wah, sayang kita nggak ikut. Kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak dapat ghanimah. Ini orang kelihatannya punya keramat, punya kekuatan. Kalau perang mesti menang. Kalau ada perang lagi kita ikut. Maka pada perang Uhud banyak yang ikut. Ternyata mazadukum illa khabala. Tidak menambah kecuali khabala. Maka sebagian mereka pulang bersama Abdullah bin Ubay bin Salul. Seperti anak ayam pada pulang ketakutan. Kemudian sebagian lagi disaring lagi dengan ujian yang berikutnya lagi. Semakin sedikit lagi. Sampai ketika keadaan sudah semakin genting. Diserang dari depan, diserang dari belakang. Diberitakan bahwa Rasulullah SAW terbunuh. Dan bendera juga terjatuh. Bahkan tidak bisa diambil lagi. Sampai dipermainkan sama perempuan-perempuan musyrikin. Maka ketika itu mulai pula berlarian sekian orang lagi. Sampai Rasulullah SAW memanggil orang-orang terdekatnya. Muhajirin dan Ansar. Orang-orang yang istimewa. Yang kalau dilihat pengikut perang Badar lagi. Segitu lagi. Berapa jumlahnya dalam perang Uhud? 900 sekian jumlahnya. Dalam perang Badar cuma 300. Nah, dalam perang Badar ini ketika terjadi kekacauan-kekacauan, kumpulnya kurang lebih sekian lagi. Sedikit lagi, tidak sampai sebanyak 900 atau 700, 800 tidak. Berkurang. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengejar musyrikin yang tersisa sampai ke Humara'ul Asad. Dan Humara'ul Asad itu dekat Mekah. Yang artinya benar-benar mereka nggak berani. Artinya mereka benar-benar nggak berani melawan lagi. Dan ini menunjukkan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan ketika Rasulullah SAW akan mengejar mereka dengan pasukan yang tersisa, beberapa munafikin datang mau ikut. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh. Tidak ada yang ikut kecuali yang tadi saja ikut. Maka berangkatlah yang terluka di tangannya, terluka di punggungnya, yang terluka kakinya, yang pincang-pincang, semua berjalan. Berangkat berperang kembali bersama Rasulullah SAW mengejar musyrikin sampai ke Humara'ul Asad. Nanti akan sampai kisahnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.